Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reader Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Lahirnya Sang Penyihir Malapetaka. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 2. Cerita dimulai setelah menyadari kalau dia telah kembali ke masa lalu yang tepatnya sekitar 60 tahun yang lalu. Ishak langsung teringat ketika ia mulai mengamuk di dalam kediamannya. Sambil membersihkan pecahan guci dan juga semua benda yang berserakan, para pelayan berkata, "Apakah Tuan Muda telah menyebabkan masalah lagi? Bahkan aku sangat takut ketika memikirkan kapan dia akan meledak lagi." Mungkin saja ia mengamuk karena dia sedang sakit, tetapi entah mengapa yang aku perhatikan emosinya menjadi semakin sensitif pada setiap harinya. Mendengar ocehan mereka, dengan kesalnya Hans berkata, "Dasar brengsek, apa yang sedang mereka bicarakan?" Di saat itu ia pun langsung bergegas untuk memarahi mereka semua. Akan tetapi Hans langsung terdiam ketika Ishak yang menarik bajunya dari belakang. Dengan tatapan mata yang merasa bersalah, Ishak berkata, "Mereka semua sama sekali tidaklah bersalah. Lagi pula apa yang mereka katakan memanglah benar. Jadi kau juga harus berhenti untuk menemuiku. Apakah kau sadar kalau dirimu terluka di hari ini karena dirimu telah berada di sekitarku?" Terlihat Hans hanya bisa menarik nafas panjangnya ketika menyadari kalau Ishak telah menyalahkan dirinya sendiri. Kemudian ia pun mencoba untuk menghibur Ishak dengan mengatakan, "Tuan Muda, mana mungkin aku bisa menjauhimu? Sampai sekarang aku masih peduli kepadamu. Saat ini dirimu hanya sedang melewati masa-masa yang sedikit sulit. Tetapi ketika ini sudah berlalu, maka aku pun sangat yakin kalau ini sama sekali tidak akan menjadi masalah besar. Tuan Muda, bukankah kehidupan memanglah seperti ini? Ada kalanya kita merasa bahagia dan juga ada kalanya kita akan merasakan kehidupan yang begitu pahit. Jadi apapun yang terjadi, kau tidak boleh menyalahkan dirimu sendiri." Namun tidak berapa lama, Hans yang dulunya selalu saja berbicara dengan senyuman, pada akhirnya dia kehilangan nyawanya sendiri ketika terkena ledakan Manaku. Siapapun yang peduli kepadaku, maka mereka akan mati yang disebabkan oleh kebaikan hati mereka. Atau bisa dikatakan kalau aku yang sudah membunuh mereka semua. Kalau semua ini benar-benar kenyataan, lantas apa yang harus aku lakukan agar mereka tidak menjadi korban dari ledakan Manaku? Di saat itu pikirannya begitu kacau karena ia sama sekali tidak ingin mengulang semua kejadian yang membuat mereka menjadi korban. Lalu Ishak langsung memalingkan pandangannya ke arah Hans. Lalu ia meminta kepadanya untuk keluar dari ruangannya. Saat mendengar Hans yang bertanya alasannya, sambil berteriak Ishak kembali berkata, "Kau tidak usah banyak tanya, jadi menyingkirlah sekarang juga dari hadapanku." Setelah mengatakan itu, Ishak bergumam, "Ini adalah keputusan yang benar. Jika mereka berada di dekatku, maka hal itu hanya akan membahayakan nyawa mereka." Sontak Hans sangatlah terkejut karena ini adalah pertama kalinya ia melihat Ishak yang mengusirnya dengan cara yang seperti itu. Namun Hans menyadari kalau apa yang ditunjukkan oleh Ishak tidak seperti yang benar-benar ia inginkan. Hans merasakan kalau Ishak sama sekali tidak ingin menyakiti siapapun untuk yang kesekian kalinya. Kemudian sambil berjalan menuju ke arah pintu, Hans berkata, "Tuan Muda, aku berharap kalau dirimu tidak usah mencoba untuk menanggung semuanya sendirian. Tuan Muda, sesekali kau harus memberikan kepercayaan kepada kami karena itu sama sekali tidak akan menjadi masalah." Setelah kepergiannya, Ishak berkata, "Aku tidak ingat kalau dia pernah mengatakan sesuatu yang seperti itu. Apakah dia mengatakannya di dalam mimpiku karena aku memang sangat ingin mendengarnya." Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menapar wajahnya sendiri karena ia berpikir kalau ini benar-benar hanyalah mimpi. Namun Ishak langsung terdiam setelah merasakan rasa sakit akibat tamparannya. Dan di saat itulah ia pun menyadari kalau ini benar-benar kenyataan. Tetapi bagaimana dengan dirinya yang sebelumnya sudah mati tepat di hadapan makam keluarganya? Lalu ia pun langsung melemparkan pandangannya kepada Yonas yang masih bermain di atas pohon. Ishak berkata, "Entah ini adalah mimpi ataupun kenyataan, akan tetapi aku harus mencegah diriku sendiri untuk mengalami ledakan mana." Beberapa saat kemudian Ishak bergumam, "Di masa lalu ada seseorang yang telah menderita kondisi tubuh yang sepertiku. Dia adalah seseorang yang bernama Zygmunt Goethe. Namun dia adalah seseorang yang sudah mencapai sebuah ranah yang belum pernah dicapai oleh manusia manapun, yaitu seorang penyihir tingkat 10. Dan dia adalah kakek buyutku.
Ketika aku mengurung diri di dalam penjara bawah tanah, aku pun mempelajari tentang dirinya dari sebuah catatan para leluhur yang diturunkan oleh ayahku. Lalu setelah bertahun-tahun melakukan pelajaran yang mendalam, akhirnya aku pun menemukan sebuah cara untuk mengatasi kondisi tubuh yang seperti ini, yaitu dengan menciptakan sebuah runestone yang terlihat seperti batu kristal. Sebuah pola tunggal yang terukir di atasnya itu adalah sesuatu yang tercipta dari penelitianku. Dengan mengukirnya ke dalam batu mana, maka hal itu akan menciptakan sebuah runestone. Setelah selesai menciptakan batu itu, Ishak berpikir, aku merasa begitu senang ketika kembali menjadi muda. Hal itu disebabkan karena sebelumnya tanganku sangat gemetar ketika mengukir batu ini. Untuk mencegah efek samping dari kondisi fisik yang selalu saja mengalami ledakan mana, maka wadah mananya harus tahan dari sirkulasi mana yang bergejolak tanpa henti. Akan tetapi manaku telah mengalir secara gila-gilaan dengan begitu cepat dan juga kuat, sehingga wadah mananya sama sekali tidak mampu untuk menahannya. Sebenarnya orang normal sudah pasti akan mati ketika wadahnya sudah hancur. Namun anehnya, entah mengapa wadahku telah memulihkan dirinya sendiri yang seakan-akan tidak terjadi apapun. Entah mengapa wadah manaku bisa meledak kapan saja hingga berkali-kali atau bahkan sampai ratusan kali. Tetapi dengan menggunakan runestone ini, maka hal itu akan merusak jalur manaku dengan sengaja. Sebuah dampak yang diberikan oleh runestone adalah untuk mengarahkan area yang sudah rusak kepada sebuah jalur yang baru saja diciptakan. Dengan cara yang seperti itu, aku akan bisa menyebarkan kejutan gejolak mana sehingga ia tidak meledak seperti yang sebelumnya. Namun tingkat keberhasilannya begitu rendah. Bahkan aku hanya berhasil melakukannya tepat sebelum kematianku. Sebelumnya, sebuah api kecil telah menyala di tanganku, dan itu adalah tanda kalau aku telah berhasil melakukannya. Aku penasaran apakah kali ini aku akan berhasil melakukannya. Kemudian ia pun langsung menyalakan api kecil pada tangan kirinya, dan di saat yang bersamaan ia begitu gugup apakah ia akan berhasil ataukah tidak. Namun tiba-tiba saja Ishak sangatlah terkejut ketika api itu telah bergejolak dengan sangat hebat. Di saat itu yang ia lihat kalau apinya telah menyebar ke arah atas sehingga menerangi ruangannya. Dengan mata yang tercengang, Ishak mengatakan kalau kekuatannya sangatlah luar biasa. Dan di saat yang bersamaan Ishak pun menyadari kalau wadah mananya mulai meretak. Seketika itu juga ia pun merasakan kalau jantungnya mulai berdetak dengan sangat kencang yang seiring bertambahnya gejolak kekuatan mananya. Tepat di tangannya, runestone yang ia genggam dengan begitu erat mulai memancarkan cahaya kekuningan. Lalu batu itu langsung memuntahkan sebuah api yang berasal dari dalam tubuh Ishak. Melihat api itu yang berputar-putar, Ishak bergumam, sudah aku duga kalau jalurnya telah bertambah menjadi 3. Yang aku rasakan masing-masing dari mereka telah memiliki ukuran dan juga sifat yang berbeda-beda. Jadi mulai dari sekarang aku akan bisa menggunakan 3 mantra magic secara bersamaan. Terlihat Ishak begitu takjub ketika menyadari kalau usahanya selama puluhan tahun di masa lalu telah berhasil dengan sangat sempurna. Kemudian Ishak berkata, aku tidak boleh terlalu bangga hanya karena aku sudah bisa menggunakan 3 magic sekaligus. Tetapi tujuan utamaku saat ini adalah untuk mencegah terjadinya ledakan mana seperti yang sebelumnya. Saat ini 3 jalur sama sekali tidaklah cukup. Oleh sebab itu aku harus menggunakan lebih banyak dan juga lebih sering menggunakan magic agar aku bisa menambah jalur baru. Dan juga aku harus mengurangi semaksimal mungkin sebuah beban yang telah ditanggung oleh wadah manaku. Jadi sampai saatnya sudah tiba, maka aku tidak akan membiarkan siapapun untuk berada di sekitarku. Aku bersumpah untuk menjauhi siapapun dan juga bersikap dingin kepada mereka agar mereka sama sekali tidak berniat untuk mendekat kepadaku. Namun pada keesokan harinya, terlihat Hans yang telah datang ke ruangan Ishak sambil membawa makanan kesukaannya. Melihat kedatangannya yang sangat ribut dan juga heboh, Ishak pun langsung memintanya untuk pergi meninggalkannya. Namun Hans ia sama sekali tidak menghiraukan dengan apa yang diperintahkan oleh Ishak, meskipun ia memintanya untuk keluar hingga berkali-kali. Di saat itu Hans telah menunjukkan kasih sayang dan juga perhatian yang begitu dalam kepada Ishak yang bahkan melebihi daripada anaknya sendiri. Sambil memakan sepotong roti yang diberikan oleh Hans, Ishak bergumam, sudah sewajarnya dia mengira kalau aku akan bertingkah seperti anak kecil pada umumnya karena usiaku di saat ini masihlah 12 tahun. Terlihat Ishak langsung terdiam ketika merasakan kelezatan roti itu. Ia menyadari kalau ini adalah roti yang biasanya dibuat oleh pengasuhnya. Dan ini adalah pertama kalinya ia memakan roti itu lagi sejak kematian pengasuhnya yang terjadi pada puluhan tahun yang lalu. Pada sisi yang lain, terlihat Hans langsung tersenyum saat melihat Ishak yang memakan roti itu dengan begitu lahap.
Ketika mendengar Ishak yang bertanya kemana sang pengasuh karena dia tidak melihatnya di hari ini, Hans pun berkata, "Tuan muda, saat ini putranya telah mengalami sebuah penyakit yang disebut sebagai pneumonia. Bagaimana mungkin seorang pengasuh telah meninggalkan pekerjaannya hanya karena anaknya sendiri? Jika dia berada di dalam keluarga lain, maka dia tidak akan berani untuk melakukan sesuatu yang semacam itu." Sontak Hans sangatlah terkejut. Ia sama sekali tidak menduga kalau Ishak akan mengatakan sesuatu yang tidak berhati seperti itu. Dan itu tidak seperti tuan muda yang ia kenal sejak kecil. Kemudian Ishak kembali berkata, "Tetapi apakah cuma anaknya saja yang mengalami penyakit itu di dalam desa mereka? Ataukah mungkin ada anak lain yang mengalami hal yang sama?" Terlihat Hans langsung menghela nafas panjangnya ketika menyadari kalau Ishak masih seperti yang dulu, seorang anak yang sangat perhatian kepada kesulitan orang lain. Lalu Hans berkata, "Yang aku dengar kalau dia tidak sendirian, akan tetapi semua anak yang berada di dalam desa telah tertular penyakit itu secara bersamaan." Mendengar itu, Ishak bergumam, "Sekarang aku ingat ini adalah insiden yang terjadi di waktu itu, dan itu adalah penyebaran sebuah wabah yang dikenal sebagai pneumonia yang terjadi pada Black Goose. Di saat itu, ia telah kehilangan putranya pada insiden ini. Oleh sebab itu, ia harus hidup dengan menanggung rasa kehilangan yang sangat besar sampai kematiannya. Setelah terkena ledakan mana, ia pun mengalami sebuah luka yang sangat parah sehingga ia harus kehilangan nyawanya sendiri. Sebelum kematiannya, ia mengatakan kalau dia sangat senang bisa meninggal lebih dulu karena ia bisa bertemu lagi dengan anaknya di alam surga." Setelah mengingat akan hal itu, Ishak berpikir kalau dia tidak ingin jika pengasuhnya akan mengalami sesuatu yang seperti itu. Kemudian dengan tatapan mata yang tajam, Ishak pun bertanya kepada Hans monster apa yang baru saja ditaklukkan pada wilayah yang berdekatan dengan desa mereka. Beberapa saat kemudian, ketika hari sudah semakin malam, Ishak langsung berjalan melewati jalan setapak untuk menuju ke desa Black Goose. Namun tepat di tengah perjalanan, ia pun bertemu dengan seekor rusa yang berkeliaran untuk mencari makan. Akan tetapi rusa itu langsung berlari ketakutan ketika bola api yang mencoba untuk mengejarnya. Sambil berjalan melewati semak-semak, Ishak berkata, "Awalnya aku berpikir kalau itu adalah serigala, namun ternyata itu hanyalah seekor rusa." Di saat itu, ia berjalan memasuki hutan lebat sambil membawa perlengkapan yang benar-benar ia butuhkan. Dan tidak lama kemudian, akhirnya ia pun telah sampai pada persimpangan yang mengarah kepada desa itu. Kemudian Ishak teringat dengan apa yang dikatakan oleh Hans sebelumnya. Hans berkata, "Sebelumnya ada seekor monster yang diburu di desa itu. Namun aku sendiri belum bisa melihatnya dengan jelas bagaimana wujud asli monster itu. Tetapi dulunya aku telah melihat seseorang dari Magic Tower telah datang ke tempat ini untuk membeli monster itu yang bertujuan untuk bahan penelitian. Meskipun hanya sekilas, akan tetapi monster itu telah terlihat seperti seekor laba-laba raksasa yang bulunya berwarna perak." Mendengar penjelasannya, Ishak berpikir, jika apa yang digambarkan oleh Hans memanglah akurat, maka tidak diragukan lagi kalau itu adalah Winter Spider. Yang aku pelajari di dalam buku, pada dasarnya dia bukanlah seekor monster yang kuat. Namun mereka akan membentuk sebuah koloni yang sangat besar karena mereka memiliki tingkat perkembangbiakan yang sangatlah luar biasa. Akan tetapi yang menjadi masalah sebenarnya adalah mana yang dimiliki oleh monster itu. Apabila kita terpapar mana mereka dengan kepadatan yang begitu tinggi, maka kita akan mengalami keracunan mana, yang mana hal itu akan bertindak seperti sebuah racun yang membunuhmu secara perlahan. Setelah mengingat akan hal itu, ia pun menemukan sebuah tanaman herbal yang telah tumbuh di pinggir jalan. Lalu tanpa pikir panjang, ia pun langsung mengambil tanaman itu dengan secukupnya. Ishak bergumam, "Aku yakin anak-anak yang berada di dalam desa sudah pasti mereka mengalami keracunan mana yang dipancarkan oleh Winter Spider. Akan tetapi pada wilayah ini mereka sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang keracunan mana. Itulah sebabnya mereka mengatakan kalau ini adalah pneumonia. Saat ini tanaman herbal yang aku kumpulkan seharusnya sudah cukup. Jadi jika aku memberikan kepada anak-anak, sudah pasti gejalanya akan mereda. Namun efek penyembuhan dari herbal ini hanyalah sementara. Oleh sebab itu, untuk mencegah kambuhnya penyakit mereka, maka kita harus memberantas Winter Spider sampai habis. Sebenarnya aku bisa saja meminta tolong kepada orang tuaku, akan tetapi ayahku biasanya telah ditempatkan pada benteng perbatasan. Sedangkan ibuku, dia telah berkelana mengitari benua ini untuk mencari obat-obatan yang akan bisa menyembuhkanku. Jika aku hanya diam sambil menunggu kedatangan mereka, maka hidupnya anaknya pengasuh akan kembali dalam situasi yang sangat berbahaya." Setelah berjalan cukup lama, akhirnya Ishak pun telah sampai di desa Black Goose yang jaraknya cukup jauh dari kediamannya. Lalu ia pun berjalan menuju sebuah rumah yang merupakan tempat tinggal pengasuhnya.
Dan di dalam sana, terlihat pengasuhnya begitu sedih ketika melihat anaknya yang bernama Hinder hanya terbaring di atas tempat tidur. Namun wanita itu begitu heran ketika mendengar seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung membukanya sembari menanyakan siapa sebenarnya yang bertamu di malam hari. Akan tetapi wanita itu sangatlah terkejut ketika menyadari kalau seseorang yang berkunjung ke rumahnya di malam hari adalah Ishak. Setelah membuka maskernya, Ishak berkata, "Nani, yang aku perhatikan, sepertinya kau terlihat begitu kelelahan." Sambil membersihkan tubuh Ishak, Nani berkata, "Tuan muda, apa yang kau lakukan di tengah malam seperti ini? Apakah mungkin kau melarikan diri karena terjadinya sesuatu di istana? Bahkan kau terlihat begitu kotor sampai-sampai wajahmu telah dipenuhi oleh debu yang tercampur dengan keringat." Terlihat Ishak hanya terdiam, wajahnya begitu malu karena ia telah diperhatikan oleh Nani seperti anak kecil. Kemudian Ishak berkata, "Nani, kau tidak bekerja selama beberapa hari. Oleh sebab itu aku datang ke tempat ini untuk menjengukmu secara langsung." Namun Nani langsung melarang Ishak untuk masuk ke rumahnya. Ia berkata, "Tuan muda, saat ini Hinder dia telah terkena penyakit pneumonia. Jadi kau tidak usah mendekatinya karena itu bisa saja membuatmu tertular." Karena Ishak sudah mengetahui penyakit itu, ia pun langsung menggunakan sebuah masker untuk menutupi pernafasannya. Lalu ia pun melemparkan sebuah tas kepada Nani sembari mengatakan kalau ia sama sekali tidak perlu memikirkannya. Ketika mendengar Nani yang bertanya isi dari tas itu, Ishak berkata, "Itu adalah tanaman herbal. Saat ini kau harus menumbuk tanaman itu terlebih dahulu. Lalu setelah meletakkan di dalam wadah, kau harus menyeduhnya 2 kali sebelum diberikan kepada Hinder." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung berjalan menuju ke kamar Hinder untuk melihat bagaimana kondisinya. Sesampainya di dalam sana, Ishak langsung memperhatikan tubuh Hinder yang terbaring dengan begitu lemas. Lalu ia bergumam, "Yang aku perhatikan, wajahnya begitu pucat dan juga tubuhnya telah mengalami bintik-bintik kebiruan. Dan ini bisa dipastikan kalau dia telah mengalami keracunan mana." Kemudian Ishak pun mencoba untuk membangunkannya dengan memanggilnya hingga berkali-kali. Secara perlahan, Hinder langsung membuka kedua matanya. Ketika menyadari kalau yang membangunkannya adalah Ishak, dengan suara yang terbata-bata ia berkata, "Tuan muda, aku mohon tolong jangan pecat ibuku karena dia yang tidak bekerja. Dia tidak bisa bekerja melayani keluarga Anda karena dia masih berusaha untuk merawatku." Dengan santainya Ishak berkata, "Kau tidak usah merasa khawatir karena aku datang ke tempat ini bukan untuk memecatnya. Asal kau tahu, ibumu dia adalah satu-satunya orang yang diam-diam memberikan makanan kepadaku meskipun aku mengalami kondisi tubuh yang berbahaya. Jadi yang perlu kau lakukan hanyalah fokus kepada pemulihanmu." Pada keesokan harinya, ketika hari masih pagi, Ishak langsung meminta kepada seseorang untuk membawanya kepada sebuah tempat yang dulunya telah digunakan sebagai tambang. Sambil memperhatikan goa itu, Ishak berkata, "Apakah kau yakin kalau ini adalah goa batu kapur yang sudah terbengkalai?" Saat mendengar orang itu yang mengatakan iya, Ishak langsung memberikan kepadanya sebuah koin emas sebagai imbalannya. Sebelum ia pergi, orang itu berkata, "Sebaiknya kau harus berhati-hati karena ada begitu banyak orang-orang yang telah hilang di sekitar sini." Mendengar itu, Ishak bergumam, "Yang aku tahu, Winter Spider mereka sangat suka kepada goa batu kapur karena ini adalah satu-satunya goa yang berada pada wilayah ini. Jadi kemungkinan besar kalau ini adalah sarang mereka." Terlihat Ishak langsung menciptakan bola api yang akan ia gunakan sebagai penerangan. Lalu ia berkata, "Sebelum aku masuk, akan lebih baik kalau aku harus melakukan persiapan terlebih dahulu agar misi ini bisa berjalan dengan lancar." Ishak bergumam, "Sebelumnya dengan membuka jalur baru pada aliran manaku, akhirnya aku pun jadi bisa menggunakan 3 magic secara bersamaan. Dengan begitu, kekuatan yang aku miliki bisa setara dengan magic kelas 2. Namun tetap saja kalau itu ada batasannya. Jika aku menggunakannya dengan berlebihan, maka ada kemungkinan kalau wadah manaku bisa hancur. Karena aku tidak tahu ada berapa banyak Winter Spider yang berada di dalam sana, maka aku tidak bisa menggunakan magic dengan cara sembarangan. Itulah mengapa aku membutuhkan tanaman ini, yaitu sebuah tanaman racun yang disebut sebagai belladonna. Biasanya buahnya tanaman ini akan diencerkan untuk digunakan sebagai pelumpuh ataupun pembiusan. Akan tetapi bagi Winter Spider itu adalah racun yang sangat mematikan. Siapa yang menyangka jika mereka akan hidup dengan kelemahan mereka sendiri pada wilayah ini?" Beberapa saat kemudian, akhirnya ia pun telah berhasil mengumpulkan tumbuhan belladonna dengan jumlah yang cukup banyak. Namun Ishak begitu kesal ketika ia merasakan kalau tangannya mulai gatal-gatal.
Kemudian sambil memasuki goa itu lebih dalam, Ishak berkata, "Sebelumnya aku sudah membuat runestone dalam jumlah yang cukup banyak. Jadi aku rasa kalau ini sudah cukup untuk memulai misi ini." Di saat itu Ishak berjalan memasuki goa itu dengan persiapan yang cukup matang, yang dimulai dari tanaman racun, runestone, dan juga perbekalan yang diperlukan. Tidak lama kemudian, akhirnya ia pun telah sampai pada sebuah lubang yang mengarah menuju ke arah bawah. Sambil melihat ke arah bawah, Ishak bergumam, "Jika aku gagal dan sekarat di dalam sini, maka hal itu akan menjadi kematian yang sangat sia-sia. Sepertinya para monster itu telah bersarang di bawah sana, tetapi bagaimana caranya aku bisa turun ke arah sana?" Setelah mencari sebuah cara, ia pun menemukan sebuah tangga yang dulunya telah digunakan oleh para penambang. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menuruni tangga itu. Tetapi Ishak menyadari kalau tangganya begitu rapuh sehingga ia menuruni tangga itu secara hati-hati. Tidak lama kemudian, akhirnya ia pun telah sampai di dasar lubang dengan nafas yang tersengal-sengal. Ishak merasakan kalau dia begitu lelah karena itu adalah lubang yang benar-benar sangatlah dalam. Namun Ishak langsung terdiam ketika menyaksikan sebuah pemandangan yang tidak ingin dilihat oleh semua orang. Ternyata tepat di hadapannya ada begitu banyak tulang-tulang yang berserakan di mana-mana. Melihat itu, Ishak berkata, "Sepertinya aku telah menemukan sarang mereka, karena selain tulang hewan, aku juga telah menemukan tulang manusia." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.